Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Kevin Eka Wayudo dari kelas 7A1 MPM 18120000048. Hari ini saya akan membacakan hasil rangkuman materi dari Hukum Media atau Pers Indonesia yang sudah dirangkum dalam 7 bab, yang dimana ini adalah poin-poinnya. Baik, yang pertama adalah bab 1, pengertian hukum. Pengertian hukum menurut Dr. Utrecht SH di dalam bukunya yang diberi judul Pengantar dalam Hukum Indonesia 1993 telah mengartikan hukum. Menurut Utrecht, hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang berisi mengenai perintah dan larangan untuk dapat menertibkan adanya kehidupan bermasyarakat dan mesti bisa ditaati oleh seluruh anggota masyarakat, karena dengan hanya melakukan pelanggaran maka dapat menimbulkan adanya tindakan berasal dari pihak pemerintah. Unsur, ciri, sifat, jenis, dan tujuan hukum. 1. Unsur-unsur hukum. Dari beberapa perumusan mengenai pengertian hukum yang sudah dipaparkan oleh para ahli hukum tersebut, maka dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa 1. Peraturan mengenai suatu tingkah laku atau perilaku manusia yang ada dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan tersebut diadakan oleh segala-gala badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Keempat, sanksi terhadap para pelanggaran peraturan tersebut secara tegas. Yang kedua, ciri-ciri hukum. Untuk dapat mengenali hukum itu, maka kita masih mampu dalam mengenal ciri-ciri hukum tersebut. 1. Adanya perintah dan atau larangan. Kedua, perintah dan atau larangan tersebut masih dipatuhi oleh setiap orang, sehingga tata tertib tersebut ada dalam masyarakat itu tetap terus terpelihara dengan cara sebaik-baiknya. Sifat-sifat hukum. Agar tata tertib yang ada dalam masyarakat itu tetap harus terpelihara, maka mestilah ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Akan tetapi tidak semua orang bisa menaati kaidah tersebut, maka dari itu harus diperlengkapi dengan unsur pemaksaan yang bersifat memaksa. Keempat, jenis hukum. Ada hukum material. Hukum material adalah suatu tempat terdiri dari tempat di mana material tersebut diambil. Sumber hukum material ini adalah suatu aspek yang akan memberikan pertolongan di dalam pembentukan hukum, seperti adanya jalanan sosial, kondisi dalam sosial ekonomis, jalanan pada kemampuan politik, dan lain-lain. Hukum publik. Hukum publik adalah suatu bentuk hukum yang memiliki tugas dalam mengatur jalanan terhadap pemerintah dengan subjek hukum atau yang dapat mengatur kepentingan masyarakat. Hukum perdata. Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara, seperti adanya perkawinan, perceraian, pewarisan, kegiatan dalam usaha, harta benda, dan lain-lain. Hukum formal. Hukum formal adalah salah satu hukum di mana secara langsung dibentuk oleh hukum yang dapat mengikat di masyarakat. Hukum pidana. Hukum pidana adalah suatu aturan dalam hukum yang telah mengontrol segala perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan akan berakibat pada diterapkannya hukuman untuk kepada barang siapa yang sudah melakukan dan telah menulis atas segala unsur perbuatan yang telah disebutkan di dalam hukum pidana, UU korupsi, UU HAM, dan sebagainya. Hukum tata negara. Hukum tata negara ialah suatu hukum yang bertugas mengatur semua masyarakat hukum bawahan dan hukum atasan yang menurut tingkatnya dan daripada masing-masing itu menentukan wilayah, lingkungan masyarakat, dan akhirnya dapat menentukan badan-badan dan fungsinya. Tujuan hukum. Menurut Subekti SH dalam buku yang telah ditulis dengan judul Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, menyatakan bahwa hukum itu berkaitan dengan mengabdikan diri
kepada tujuan negara yang terdapat di dalam pokoknya adalah untuk dapat mendatangkan sebuah kemakmuran dan mampu mendatangkan kebahagiaan kepada masyarakat. A. Tujuan hukum menurut teori etis. Terdapat sebuah teori yang telah berhasil mengesahkan bahwa hukuman tersebut hanya semata-mata untuk menginginkan adanya keadilan. Teori tersebut mengesahkan tentang hal tersebut maka dikatakan sebagai teori etis. Karena teori etis untuk isi hukum semata-mata mesti dapat ditentukan oleh setiap kesadaran etis kita yang direbut adil dan apa yang tidak adil. Yang B. Tujuan hukum menurut para ahli. Aristoteles yang mengenai teori etis hanyalah sekedar untuk mencapai keadilan yang berarti memberikan sebuah sesuatu. Untuk mencapai keadilan yang berarti memberikan sebuah sesuatu kepada setiap orang dan haknya. Jeremy Bentham, teori utilitas adalah untuk dapat mencari sebuah kemanfaatan, berarti hukum mesti menjamin kebahagiaan bagi banyak masyarakat. Yang ketiga, Gini Dihammeovision tahun 1994 untuk mencari keadilan dan sebagai komponen keadilan untuk kepentingan daya guna dan kemanfaatan. Selanjutnya adalah bab 2, pengertian media massa, pers, dan hukum media. A. Pengertian media massa adalah sarana untuk menyampaikan pesan atau pernyataan atau informasi yang bersifat umum kepada sejumlah orang yang jumlahnya relatif besar. Tinggalnya tersebar, heterogen, anonim, tidak terlembagakan, perhatiannya terpusat pada isi pesan yang sama, yaitu pesan dari media massa yang sama dan tidak dapat memberikan arus balik secara langsung. Media massa diterbitkan secara periodik atau siarannya periodik. Isi pesan harus bersifat umum, menyangkut semua permasalahan, mengutamakan akualitas dan disajikan secara berkesinambungan. Termasuk dalam golongan ini yaitu majalah, surat, radio, televisi, dan film. Jenis media massa ada dua, yaitu satu, jenis media massa yang diterbitkan atau disiarkan tidak periodik, contoh buku, pamflet, selebaran spanduk, papan pengumuman, dan papan reklame. Dua, jenis media massa yang diterbitkan secara periodik, yaitu surat kabar, majalah, radio, film, dan televisi. Yang B, pengertian pers. Menurut UU Pers nomor 40 tahun 99, pers adalah lembaga sosial dan wahana berkomunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memilih, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, dan suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media elektronik, media cetak, dan segala jenis saluran yang tersedia. Pokok-pokok hukum media. 1. Ruang lingkup. Menurut Abdul Muiz, hukum pers adalah hukum yang mengatur kebebasan dan tanggung jawab dalam proses penyampaian pesan antar manusia. Hukum komunikasi tidak hanya terbatas pada hukum untuk media massa, namun juga hukum adalah bentuk untuk komunikasi dan pengertian yang luas. Ruang lingkup di Amerika Serikat. Pers di Amerika Serikat pada mulanya menjadi alat propaganda dari kekuatan politik yang saling bermusuhan. Karena itu, untuk mengatasinya, muncul gagasan bahwa pers harus melindungi rakyat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, tidak lagi melindungi kepentingan kelompoknya. Agar pers dapat menjalankan fungsinya tetap kritis, maka pers harus bebas dari sensor pemerintah. Ketiga, batasan istilah hukum media. Terminologi yang digunakan untuk menyebut hukum dalam hubungannya
dengan komunikasi massa. Apakah itu pers, hukum komunikasi, atau hukum media massa? Sebenarnya tidak ada suatu batasan yang pasti. Hal ini tergantung pada apa yang hendak dikaji. Ini yang folio 1. Kemudian Kevin. Yang kedua ya lanjut ya. Yang D, pengaturan pers atau media. Mengapa media perlu diatur? Sebab media atau pers pengaruhnya sangat besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pers sebagai tiang keempat dari sebuah negara, selain eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pers, selain itu terdapat dua sisi kepentingan dalam pengaturan dalam bidang media, yaitu pertama, pertimbangan umum atau kepentingan publik. Yang kedua adalah kepentingan untuk bisnis. Yang E, reformasi hukum pers di Indonesia. Dasar reformasi pers di Indonesia ada 5. 1. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat rakyat sebagaimana tercantum dalam pasal 8 UU tahun 45 harus dijamin. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi. Merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers nasional sebagai warna komunikasi menyebar informasi dalam bentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dalam mencampur tangan dan paksaan dari manapun. Yang keempat, karena pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang kelima, karena undang-undang pers lama sudah tidak dapat sesuai dengan ketentuan perkembangan zaman. Baik, yang untuk bab 3 yaitu sejarah pers. Sejarah A, sejarah media massa. Media massa pertama kali adalah media cetak. Hal ini sesuai dengan perkembangan teknologi, di mana teknologi percetakan lebih dahulu lahir dibandingkan dengan teknologi komunikasi dan teknologi penyiaran. Dengan mesin percetakan maka dapat terciptakan buku, surat, dan selebaran. B. Perkembangan hukum media cetak dan elektronik. Hukum pers yang berkembang di Indonesia dari masa Hindia Belanda sampai masa reformasi hukum pers media cetak, sedikit sekali yang disinggung mengenai hukum pers penyiaran. Bahkan dalam kajian pers secara umum yang bukan kajian hukum, baik dari sejarah, politik, secara umum yang bukan kajian hukum, baik dari sejarah, politik, komunikasi, politik, para penulis seakan mengabaikan dan memberi porsi yang sedikit kepada pers penyiaran. Namun, dengan makin berkembangnya media penyiaran, juga berkembang kajian media penyiaran dan media cetak. Yang C, sejarah media Indonesia. Sejarah pers di Indonesia Nusantara dimulai sejak abad ke-8 ketika Gubernur Jenderal Van Imhoff mendirikan Batavia Chance. Novel tahun 1744, 3 abad setelah mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg. Bila sejarah pers dimulai sejak berdirinya koran pertama yaitu tahun 1754, maka sejarah hukum media di Indonesia dimulai sejak keluarnya
peraturan hukum tentang media yang pertama di Indonesia, yaitu pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Reglement of Deurbrechen in Netherlands Indi tahun 1856. Berikutnya yang di media cetak dan media penyiaran. Perbedaan fundamental antara media cetak dan media penyiaran adalah penggunaan alat untuk menyampaikan pesan kepada massa. Media cetak dalam menyampaikan pesan kepada massa atau kalayaknya dengan mencetak pesan-pesannya di atas kertas. Sedangkan media penyiaran menyampaikan pesan melalui teknologi komunikasi, baik berupa suara maupun gambar. Pesan berupa suara atau suara gambar tadi kemudian didistribusikan melalui frekuensi gelombang radio. Baik, yang selanjutnya adalah bab 4, fungsi pers dan kebebasan pers. Fungsi pers untuk menyiarkan informasi. Fungsi pertama dan paling utama adalah pers adalah untuk menyampaikan informasi. Khalayak memiliki kebutuhan untuk mencari informasi mengenai beragam hal. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak dasar manusia karena adanya dilindungi piagam PBB tentang hak-hak asasi manusia. Fungsi pers untuk mendidik. Yang menjadi fungsi kedua dari pers adalah mendidik. Media massa, baik cetak atau media elektronik, adalah warna pendidikan bagi masyarakat massa. C. Fungsi pers untuk menghibur. Ketika khalayak merasa jenuh dengan berbagai informasi yang berbobot, maka khalayak akan berusaha mencari waktu luang untuk mencari hiburan. Hiburan dimaksud adalah materi atau isi pers yang bersifat hiburan. Selanjutnya, fungsi kontrol sosial. Dan pers berfungsi untuk mempengaruhi sebagai kontrol sosial adalah bahwa pers nasional sebagai lembaga sosial yang melaksanakan kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh pejabat publik atau penguasa. E. Fungsi pers Indonesia. Fungsi pers Indonesia mengacu pada fungsi pers secara universal dan telah memiliki landasan serta pedoman rumusan fungsi pers Indonesia tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 99 tentang pers yang berbunyi: 1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai informasi pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. 2. Di samping fungsi-fungsi tersebut, ayat 1 pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. F. Karakteristik pers. Proses komunikasi berlangsung satu arah. Kedua, komunikator melembaga. Ketiga, pesan bersifat umum. 4. Media menimbulkan keserempakan. Kelima, khalayak heterogen. Keenam, pesan-pesan disiarkan media cetak dapat disimpan. G. Peran umum pers. Menurut Carly Modestring, pers memiliki berbagai peran dalam masyarakat. Berikut ada beberapa peran pers yang diklasifikasikan ke dalam 4 tahap berdasarkan variasi tingkatan otonomi media. 1. Kolaborasi adalah peran yang dimainkan pers ketika sebuah negara bangsa baru terbentuk dan tidak aman, masa perang, dan sebagainya. Kedua, pengawasan adalah peran yang dimainkan pers secara khusus dirancang sebagai penasihat, pengawas, dan pengatur agenda ketika kekerasan moral dan tatanan sudah ditampilkan. Ketiga, fasilitator adalah peran media di mana jurnalis mencari untuk menciptakan dan mengelola debat publik atau esensi publik atau gerakan jurnalisme sipil. Terakhir, kritikus adalah peran media ketika jurnalis mengkritiki dalam sebuah cara radikal mengenai berbagai asumsi atau premis dalam sebuah komunitas. H. Kebebasan pers atau freedom of the press adalah kebebasan untuk mempublikasikan segala sesuatu tanpa adanya sensor sebelumnya dan sesudahnya. Kebebasan pers telah menjadi perdebatan sejak dimulainya percetakan modern pada kisaran tahun
1400-an. Beberapa pemerintah menempatkan batasan kepada kebebasan pers karena ketakutan pihak penguasa atau pemerintah akan kekuatan kata-kata yang digunakan untuk menyetir masyarakat dalam rangka melawan pemerintah yang biasa. Manfaat mempelajari fungsi pers yaitu dapat memberikan berbagai manfaat, diantaranya adalah kita dapat mengetahui berbagai macam fungsi pers yang berlaku secara universal maupun yang berlaku di Indonesia. Ini yang bab terakhir. Bab terakhir ini lalu bab 5 adalah Dewan Pers. Pengertian Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 1966 melalui Undang-Undang Dewan Pers. Sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 1996 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan pokok pers. Tetapi pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasihat pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan. Hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan seiring berjalan waktu, Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers. Dan saat ini Dewan Pers diketuai oleh Bagir Manan. Zaman Order Lama. Order Lama adalah sejarah politik Indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 45 sampai 65. Setelah istilah ini tentu saja tidak digunakan pada saat itu dan baru dicetuskan pada masa pemerintahan Soeharto, disebut juga Orde Baru. Zaman Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Akhirnya Orde Baru diawali dengan keluarnya surat perintah 11 Maret tahun 1966. Orde Baru berlangsung dari 66 hingga 98. Dalam waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang sangat banyak. Zaman Reformasi Protestan. Kata reformasi sendiri pertama muncul dari gerakan pembaruan di kalangan gereja Kristen di Eropa Barat pada abad ke-16 yang dipimpin oleh Martin Luther, Ulrich Zwingli, Johannes Calvin, dan lain-lain. Reformasi di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa tahun 98 menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau setelah Orde Baru, yaitu era reformasi. Fungsi Dewan Pers zaman reformasi menurut pasal 15 ayat 2 UU Pers Dewan Pers berfungsi sebagai melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Kedua, melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers. Ketiga, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Keempat, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Kelima, mengembangkan komunikasi pers, masyarakat, dan pemerintah. Kelima, anggota Dewan Pers menurut pasal 15 ayat Undang-Undang Pers. Anggota Dewan Pers dipilih secara demokratis setiap 3 tahun sekali. Anggota Dewan Pers terdiri atas 1. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan, pimpinan perusahaan yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers, tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi dan bidang lainnya dalam dipilih oleh organisasi perusahaan pers. Untuk periode anggotanya tahun 2012 sampai 2019 adalah Ir Yosef Adi Prasetyo untuk ketua, Ahmad Jawahari wakil ketua, Imam Wahyudi tokoh masyarakat, Sinyo Hari Sarul Jajang tokoh masyarakat. Yang kelima, Jimmy Silai usul perusahaan pers. Struktur kelembagaan Dewan Pers terdiri dari 4 komisi. 1. Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers. Kedua, Komisi Hukum dan Perundang-undangan. Ketiga, Komisi Pendidikan dan Pelatihan.
Keempat, hubungan antar lembaga dan luar negeri. Daftar Ketua Dewan Pers masih dengan Menteri Penerangan dan menjabat sebagai ex office, yaitu Laksada TNI Budiharjo masa jabatan 68-73, Mas Suhari SH 73-78, Ali Murtopo 78-83, Harmoko 83-87, R Hartono 97-98, Awi Dahlan 98-98, Legend TNI Yunus Yosfiah 98-1999. Setelah 99, Dewan Pers yang independen diketuai yaitu Atmukusuma Astad Atmaja tahun 2000-2003, Profesor Dr. I Hasul Ahmal MA 2003-2010, Profesor Dr. Bagir Mana SHMCL 2010-2016, IL Yusuf Adi Prasetyo 2016-2019. Sejarah Dewan Pers. Kronologi pembentukan Dewan Pers. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 99, Pers UU Pers tahun 1999 tentang Dewan Pers pasal 15 ayat 1 menyatakan di dalam upaya mengembangkan Dewan Pers dalam mengikatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers independen yang ayat 3 menyatakan anggota Dewan Pers terdiri A. Wartawan yang diberi organisasi, wartawan pimpinan perusahaan, yang C. Tokoh masyarakat yang ahli bidang pers atau komunikasi dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan perusahaan pers. Tugas dan fungsi Dewan Pers. Dewan Pers yang independen dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Dewan Pers dalam upaya mengembangkan dan menjamin kemerdekaan pers. Dewan Pers mengembangkan amanat atas dipatuhinya kode etik pers dan penggunaan standar jurnalistik profesional. Dewan Pers berfungsi menjaga kemerdekaan pers sebagai wujud hak publik untuk mengetahui dan memperoleh informasi serta berkomunikasi. Kedua, mengawasi kemungkinan penyalahgunaan profesi kemerdekaan pers. Yang ketiga, menjadi mediator untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pemberitaan pers yang merugikan publik. Etika Dewan Pers. 1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat mendapat informasi. Kedua, wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk mendapat informasi. Ketiga, wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah. Keempat, wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat fitnah, sadis, cabul, dan memberikan identitas korban. Kelima, tidak memberikan suap dan tidak menyalahgunakan profesi. Yang keenam, wartawan Indonesia memiliki hak tolak menghargai ketentuan embargo informasi, latar belakang, dan rekor. 7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta hak menjawabnya. Penafsiran kode etik wartawan Indonesia atau KEWI. Yang terakhir, pemerintah Indonesia yang beriman bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa harus memberikan informasi yang jelas dari sumbernya. Wartawan Indonesia harus memperoleh informasi dengan tanggung jawab penuh dan menurut hukum. Ketiga, menurut wartawan Indonesia tidak mencampur fakta dan opini. Yang keempat, wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, serta tidak menyebut identitas korban. Kelima, wartawan dilarang kotor atau menerima suap. Keenam, wartawan Indonesia berhak melindungi identitas narasumber. Yang terakhir, wartawan Indonesia harus langsung mencabut pemberitaan bila ada data yang salah. Baik, sudah selesai tentang rangkuman hukum media pers yang ada sekitar 5 bab yang saya rangkum dalam 3 folder ini. Mungkin sampai di sini saja dahulu. Bila ada kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila videonya sangat lama sampai setengah jam.